sejak pertama diciptakan, dijelaskan pada para malaikat misi hidupnya bukan di langit tapi di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Fil ardi khalifah. Ketika Allah umumkan kepada malaikat setelah terciptanya bashar ini. Makanya kalimatnya sama. Quran surah 15 ayat 28 dengan Quran surah kedua ayat 30 awal kalimatnya sama. Yang satu wa idh qala rabbuk, yang kedua wa idh qala rabbuk. Cuma bedanya, yang satu menjelaskan tentang nama makhluknya bernama bashar, yang kedua menjelaskan pada malaikat nanti fungsi tugasnya di mana. Karena malaikat rata-rata di langit tugasnya saat itu. Ya. Baik, nanti manusia di mana tugasnya? Diberikan tugas apa? Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan kalian pahami, dalami, analisis ketika Rabb berfirman pada malaikat, inni ja'ilun. Yang pertama, inni khaliqun. Khaliqun mencipta sesuatu yang belum ada. Mencipta sesuatu yang belum ada. Baik, itu khaliq namanya. Kalau mencipta sesuatu dari barang yang ada, barangnya sudah ada. Ini kayu, ya, ada papan, ada paku. Membuat sesuatu jadi meja, itu bukan khaliq namanya. Ya, itu bukan khaliq. Ikhtira' namanya. Ikhtira', mukhtari dalam bahasa Arab. Tapi kalau khalaqa, khusus penciptaan dari sesuatu yang tidak ada. Walaupun ada bahannya, yang membuat ya Allah juga. Itu khaliq namanya. Kalau sudah tercipta, maka penciptaan Allah nggak boleh sia-sia, mesti ada fungsi. Dalam bahasa Arab, untuk memberikan fungsi pada sesuatu yang tercipta, maka bahasanya disebut dengan ja'il. Ja'ala yaj'alu ja'il. Misal, ini apa namanya? Spidol. Apa fungsinya? Belum tentu. Bisa saya gunakan untuk mengingatkan yang ngantuk misalnya. Baik. Inni ja'ilul qalama ramyan lin nu'as. Aku jadikan spidol yang ini khusus untuk mengingatkan yang ngantuk. Wa inni ja'ilul qalama alatan lil kitabah. Sedangkan ini aku jadikan khusus untuk menulis. Ja'il. Ketika mencipta manusia maka diberikan fungsinya. Kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsi makhluk ini akan beraktivitas di bumi. Lalu diberikan sifatnya di karakternya, namanya ins. Nanti kita bahas insyaallah. Setelah diberikan karakternya, maka dirinci oleh Allah akan seperti ini aktivitas yang akan ia jalani dalam kehidupan di buminya. Ketika memberikan nama sesuai dengan aktivitasnya yang ia jalani selama hidupnya, maka diberi nama yang ketiga, namanya insan. Insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, termasuk diberikan surah khusus, surah ke-76 dengan nama surah Al-Insan. Jika Anda menemukan kalimat insan dalam Al-Quran, maka semua informasi yang disebutkan dengan kalimat itu adalah bimbingan aktivitas kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Insan. Awas, hati-hati, jangan-jangan ada yang hidup di bumi tapi salah beraktivitas. Ya, saya hapus sebentar ya. Bismillah. 3, insan. Karena itu ketika Nabi mulai beraktivitas, Nabi Muhammad SAW mulai beraktivitas, menerima wahyu, kalimatnya bukan menggunakan ins, bukan bashar, tapi insan. Masih ingat wahyu pertama? Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ingat, Al-Qur'an diturunkan untuk memberi petunjuk dalam beraktivitas. Dalilnya Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kata Allah, aku turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Fungsinya apa? Petunjuk hidup. Ketika Qur'annya sudah dimiliki sebagai bagian petunjuk hidup, maka bagaimana cara menjalani aktivitasnya? Maka Allah katakan di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kemudian Allamal Qur'an khalaqal insan. Hal ata 'alal insan. Quran surah ke-76. Di sini kita ambil langsung satu surah, Quran surah ke-76, surah Al-Insan. Baik. Yang menarik yang keempat. Kata Allah, sekalipun ia beraktivitas, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur, ya kan? Bangun tidur terus 24 jam. Bangun sampai tidur lagi. Bangun sampai tidur lagi. Nanti detil menjalani aktivitas secara personalnya ada tuntunannya dari kata insan. Apa yang harus dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Jika Anda ingin bermanfaat. Gagal memanfaatkan itu, rugi Anda. Nanti Anda akan diturunkan satu surah untuk kita semua. Surah ke-103. Gagal memanfaatkan waktu beraktivitas sebagai seorang insan, maka disebut rugi kita. Saya berikan modal waktu 24 jam, kata Allah, kamu sia-siakan. Sayang. Maka turun Quran surah Al-Asr. Wal 'asr. Innal
insan lafi khusr. Demi waktu, asar itu bukan sore ya. Kalau sore bahasa Arabnya masa. Masa al-khair. Semoga sore ini Anda baik-baik saja. Selamat sore. Tapi kalau asar adalah setiap detik, setiap waktu, momentum yang kita lalui kapanpun itu. Selama 24 jam dalam sehari. Sekarang pun asar namanya. Cuma jenisnya bisa beda-beda. Bisa lail, malam, bisa nahar, siang, bisa fajar, bisa subuh. Tapi asar, setiap nama waktunya yang kita lalui untuk beraktivitas. Kata Allah, saya bersumpah demi modal waktu yang saya berikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Sayang, manusia yang beraktivitas itu demikian cara menerjemahkannya. Insan, innal insana, sungguh sayang. Manusia yang saya berikan kesempatan beraktivitas, memanfaatkan waktu yang saya berikan itu, lafi khusr. Ada yang tidak pandai memanage waktunya, sehingga banyak menyia-nyiakan waktunya. Ada orang-orang yang sempurna memaksimalkan waktu. Siapa dia? Nanti banyak ayat-ayat yang bisa kita gali di situ. Tapi kata Allah, sehebat-hebatnya kamu beraktivitas, gak bisa hidup sendiri. Engkau pasti akan tergantung dengan orang lain. Lalu bagaimana engkau kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan kawan? Kalau ingin mencari nafkah, bagaimana caranya? Kalau ingin bergaul dengan orang lain, bagaimana caranya? Kalau ingin bicara, bagaimana caranya? Kalau ingin menatap, bagaimana caranya? Maka diturunkan nama yang keempat, mencakup nilai sosialnya. Maka disebut dengan nas namanya. An-nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran untuk mengatur pola hidup manusia dengan sifat sosialnya. Bahkan diturunkan langsung satu surah dalam Al-Quran, surah yang terakhir, surah ke-114, surah paling favorit bagi umumnya masyarakat saat ini, masyarakat Islam saat ini. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Ini yang dibacakan, bangun tidur An-Nas, salat An-Nas, baik, mau tidur An-Nas lagi. Ya, pantas mimpinya ketemu jin terus. Oke. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kemudian suratnya langsung surah ke-114, surah penutup dalam Al-Quran. Terakhir, karakter sifatnya. Insan menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Nas, hubungan sosialnya. Nah, kalau bersosial kan berarti akan ada pertemuan, akan ada kekeluargaan, harus diatur caranya. Makanya nanti semua aspek yang berhubungan dengan sosial, pernikahan pakai nas. Quran surah keempat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Tapi kalau dia kemudian terus berkembang biak, terus melahirkan keturunan lagi, ini semua keturunan ini sumbernya dari mana? Asal muasalnya dari siapa? Maka Allah kemudian turunkan nama terakhir untuk menunjukkan nama satu makhluk yang dari situ kemudian seluruhnya berketurunan. Jadi semua manusia akan berasal dari satu bapak yang sama, satu ibu yang sama, yaitu Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam. Adam, anak keturunan sampai ke bawah yang habis sampai ke ujung yang paling akhir, sampai dunia berakhir. Keturunan yang paling banyak sampai terakhir dalam bahasa Arab disebut dengan Bani namanya. Bani itu keturunan sampai batas akhirnya. Adam menikah dengan Hawa, melahirkan anaknya, anak lagi, melahirkan lagi sampai dengan ke kita. Maka silsilahnya disebut dengan nasab, keturunan sampai ke bawahnya disebut dengan Bani namanya. Maka muncul nama yang kelima disebut Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. 5 Bani Adam. Baik, sebutkan 7 kali. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Jadi kalau Anda ditanya, nah keturunan siapa? Saya keturunan Adam alaihissalam. Lalu ada yang berkata, tidak, manusia berasal dari monyet. Maka katakan, kalau Anda berasal dari monyet silahkan saja, jangan ajak-ajak kami. Oke? Nah, maka nanti akan digali dan dari sini muncul nanti hukum warisan, hukum silaturahim, hukum mengetahui tetangga dekat, tetangga jauh. Itu terapannya. Ini kadang-kadang banyak orang gagal memahami nama-nama ini sehingga tidak mampu menerapkan nilai ini dalam kehidupan kita dan menyimpang dari fitrah kehidupan kemanusiaannya. Nah, pertanyaannya, apa rahasia di balik nama Bashar? Kenapa kita disebut Bashar? Dan bagaimana kita menjalani hidup sebagai manusia dengan nama Bashar yang dimaksudkan? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada teman-teman yang masih belajar di kampus
ataupun pada orang tua yang anaknya belajar atau kita sendiri juga belajar, ada doa yang dibimbingkan oleh Nabi setiap selesai sholat. Jadi ada doa yang dibacakan menjelang belajar, itu langsung perintah Allah kepada Nabi. Jadi saat Allah menurunkan ayat Iqra, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka diturunkan ayat yang berikutnya wa qur rabbi zidni ilma. Itu setiap akan belajar. Ya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku pengetahuan. Jadi mesti baru, setiap nambah masuk kelas, tambah pengetahuan baru, tambah yang baru. Jangan sampai apa yang kita pelajari justru tidak bergerak dari materi-materi yang sebelumnya telah kita gali. Mesti setiap saat masuk dapat baru, dapat baru. Orang Islam mesti begitu. Ya, mesti ada pergerakan ke arah yang positif. Tapi ada dalam selesai sholat, begitu selesai kita menunaikan sholat, Nabi ajarkan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 925. Kalimatnya singkat, padat tapi dalam sekali. Cuma baca pakai hati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau saya belajar, jadikan apa yang saya pelajari punya manfaat untuk hidup saya. Kan banyak orang yang kuliah, belajar hanya sekedar ngejar ijazah saja, tapi ilmu yang ia pelajari tidak memberikan manfaat pada kehidupannya. Beda dengan orang-orang dulu pada umumnya, maka kembalikan kepada nilai-nilai itu. Kalau Anda mengaku muslim, mengaku beriman, tambah pengetahuan setiap waktu. Yang kedua, jadikan pengetahuan itu kita punya nilai manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Rizqan thayyiba, dari ilmu itu kemudian bisa memberikan manfaat kepada kita untuk mendapatkan rezeki terbaik. Ya, wa amalan mutaqabbala, dengan rezeki yang terbaik itu maka besar kemungkinan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini teman-teman sekalian, kembalikan, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali. Manusia pertama disebut oleh Allah dengan nama Bashar. Bashar, siapapun dia, lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, terlepas dari keyakinannya kemudian, maka nama pertama yang melekat kepadanya Bashar. Ini nama universal. Artinya setiap manusia, sepanjang dia manusia, apapun keyakinannya selama dia hidup, berimankah sampai wafat, atau tetap memilih dia tidak beriman sampai ia wafat, itu resiko ia kemudian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam menjalani kehidupannya di bumi, maka ia akan membawa sifat-sifat basyariyah, sifat basyarnya. Apa itu basyar? Bashar setidaknya memiliki dua makna yang utama. Jadi jika disebutkan kalimat bashar, itu tidak akan lepas dari dua makna ini. Satu, kulit halus yang tampak. Ya, kulit halus yang tampak. Nah, jadi ketika Allah menyampaikan wa idz qala rabbuka, kembali ke Quran surah ke-15 ayat 28 nanti sampai 29 sempurnakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni khaliqum basyara. Dan ingatlah, pelajari, pahami, dalami ketika Rabbu Muhammad SAW mengumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Ada jin yang hadir pada saat itu. Kelak nanti ada satu jin yang hadir yang membangkang, yang dikenal dengan iblis di kemudian hari. Iblis itu asalnya dari jin yang tadinya taat lalu melanggar ketaatan kepada Allah, dikuasai oleh sifat buruknya, maka berubah nama menjadi iblis. Itu dalilnya ditemukan di Al-Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, paling kanan pertengahan di mushaf. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk hormat sujud kepada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni, adalah ia sebelumnya termasuk golongan jin yang taat. Tahu dari mana taat? Karena kalimat sebelumnya adalah lawan dari ketaatan. Fafasaqa. Tiba-tiba kemudian fasik. Lawan fasik itu taat. Asalnya taat. Bahkan dikenal dengan jin yang sangat taat. Cuman sayang, ketika Adam diciptakan punya keunggulan, dia tidak menerima keunggulan itu. Diminta oleh Allah untuk hormat, dia nggak mau hormat. Karena itu disebutkan di Al-Baqarah ayat 34 dengan redaksi awal yang sama. Ya, dengan sifat keangkuhannya. Yang tadi asalnya, yang Al-Baqarah 34 sifat keangkuhannya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Dia enggan untuk sujud, wastakbar, karena sombong. Sombong, angkuh dia. Nah, jadi mohon maaf, kalau ada orang angkuh sekarang, Anda telat, iblis sudah duluan. Dan jangan berlomba dengan iblis, Anda nggak akan menang. Nggak akan menang. Ya, dan indahnya Allah mengklarifikasi. Mudah bagi Allah mengatakan kamu sombong, tapi dasar makhluk kadang-kadang bisa mengelak. Dia mengelak, dia ngelak, saya nggak sombong kok. Karena itu nanti Allah turunkan sistem hukum. Mesti ada pembuktian, mesti ada klarifikasi, sehingga nampak bukti otentik, nyata, kemudian hukum diturunkan.
Maka di surah ke-7 Al-A'raf ayat 11 sampai 13, terutama di ayat ke-12 jadi klarifikasi di lisannya langsung. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Kata Allah, bukan sujudnya yang penting, perintahku yang penting. Semuka langit dan bumi enggak sujud kepadaku, enggak akan menurunkan status aku sebagai Tuhan. Tetap aku Tuhan. Aku Tuhan. Cuman yang penting perintahku. Kenapa engkau enggak mau taat dengan perintahku? Bukan Adamnya, ini perintah sayanya. Apa jawabnya? Qala ana khairun minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level, yang tinggi harus hormat kepada yang rendah. Qala khruj minha. Keluar dari sini. Nah, jadi hati-hati Pak ya, Ibu ya. Kesombongan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan di halus yang tampak, kulit halus yang tampak. Jadi manusia kemudian diciptakan oleh Allah dengan kulit halus yang tampak, disebut dengan nama bashar untuk membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan hewan lain. Saya nggak bicara warna ya, saya bicara sifat kehalusannya yang tampak. Warnanya mungkin beda-beda dengan hikmah tersendiri. Buka Al-Quran surah 30 Ar-Rum ayat 22, ya paling kiri, agak sedikit ke tengah, ke bawah sedikit. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda yang Allah buat untuk menjadikan Anda dekat dengan Allah supaya ingat. Ingat, kalau disebutkan ayat, awas ya, ada ayat, ada alamat, itu beda. Ada ayat, ada alamat. Kalau alamat, tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamatnya Masjid Salman, disebutkan Masjid Salman alamatnya sekian, 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 sekian. Maka dengan mengikuti alamat itu cepat sampai ke tujuan. Anda yang nggak tahu alamat dan nggak pernah mau mencari sumbernya, maka kemungkinan besar sulit sampai ke tujuan. Tidak mudah. Ingin cepat sampai, maka cari alamatnya. Ya, orang Indonesia andalannya Al-Fatihah. Ketika haji, ya, kemudian tersesat, ketemu askar, hafal Al-Fatihah. Nggak bisa bahasa Arab, andalan Al-Fatihah. Ayat yang ke-6. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Dia lihatkan maktabnya. Maktab sekian-sekian. Askarnya juga pintar. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dijelaskan bahasa Arab nggak paham, dilihat. Oh, dia tanya ihdinas siratal mustaqim, dijawab siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil jalannya yang lurus, jangan belok, engkau bisa tersesat atau engkau jauh sampai dicela oleh orang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tersesat atau banyak dicela orang. Lurus. Ya. Dikembalikan. Wa min ayatihi, tapi jika ada kalimat ayat disebutkan, even itu dalam bahasa Arab, hanya dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran atau hadis, maka tidak ada makna lain kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Karena itu semua firman Allah di Al-Quran disebut ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Ayat, kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita lebih dekat dengan Allah. Gak percaya silahkan. Anda sedang gelisah, alih-alih bikin status yang tidak jelas, mendingan wudhu, ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Ketika keadaan dekat dengan Allah, zakar, zikrun itu dekat, nyambung. Ketika zikir Anda, baca Quran itu zikir namanya. Ya, dalilnya Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai bagian dari zikir supaya engkau ingat dengan Allah. Jadi begitu Anda tersambung dengan Allah, tenang hati Anda. Itu jaminan di Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu tentram. Al-Quran bagian dari zikir. Buka Quran, bacakan, tenang hati Anda, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Gelisah di kampus, di kelas, datang ke masjid. Salat 2 rakaat, buka mushaf, baca Quran, tenang. Bikin status dan menyelesaikan masalah. Ternyata dosen itu tidak seperti yang aku kira. Tidak akan berubah IPK Anda, tetap aja segitu. Buka mushaf, tenang dulu, solusi datang kemudian. Ya, jadi ini ayat. Karena itu Allah turunkan ayat untuk mendekatkan manusia. Setiap dibaca ayat Quran lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksudkan Al-Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sungguh orang beriman itu, Anda bisa lihat cirinya. Pertama, kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Bulan lalu saya sampaikan saat di Mujahidin, kalau Anda ingin mengecek masih ada nggak iman dalam jiwa, itu setiap hari oleh Allah 5 kali diingatkan dengan kalimat Allah. Masih bergetar nggak jiwanya? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dari subuh, siangnya zuhur, sore menjelang sore ada asarnya, ada maghribnya, ada isya'nya. Dari jeda waktu itu dibagi 5 bagian diingatkan nama Allah. Masih ada iman nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kalau masih ada getaran sudah azan, berarti iman masih ada. Walaupun selesai azan, belum qomat ya. Nah, itu kualitasnya beda. Kualitasnya beda, tapi iman masih ada. Nah, kalau Anda kemudian teruskan dengan baca Al-Qur'an, apalagi mendengar Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ayat zadathum imana, bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hubungan dia dengan Rabbnya, dengan Tuhannya semakin dekat. Jadi kalau Anda menemukan kalimat ayat dalam Al-Quran, berarti informasi yang disebutkan Anda gali, Anda pelajari, dan itu akan menjadikan diri Anda lebih dekat dengan Allah. Di antara hikmahnya kata Allah, saat saya ciptakan langit dan bumi, saya jadikan kemampuan lisan manusia bisa meragam bahasa dan meragam warna kulitnya. Saya jadikan itu bukan persoalan rasial kata Allah, tapi untuk memberikan hikmah dalam hidupnya. Apa di antaranya? Perbedaan warna kulit, Masya Allah, dengan itu semua tampak penyesuaian kepada iklim di sekitarnya. Di Sudan itu ada satu daerah yang iklimnya 4 pigmen kulitnya. Putih, coklat, hitam, ungu. 4. Yang putih ya panasnya mungkin nggak seberapa ya, 25, 26 paling panas. Yang coklat kisaran 36, rata-rata 37. Ya, yang hitam itu rata-rata di 40 ya. Yang ungu itu 45 sampai 50. Jadi kalau mahasiswa kita di wilayah yang ungu itu kalau malam kalau mau tidur biasa disiram dulu airnya, kasurnya pakai air baru tidur ya. Tapi hikmah Allah menjadikan kehidupan mudah. Bukan karena rasialnya. Yang putih ke yang coklat penyesuaian kurang, tapi di yang coklat biasa aja menjalani kehidupan. Yang sangat panas rata-rata 45, 50, yang ungu tadi, dia kalaupun panas bisa keluar aktivitas. Karena kulitnya sudah terbiasa. Ada yang bekerja lagi, Masya Allah, biasa aja, panas biasa. Nggak takut hitam, sudah ungu. Dan kuat. Kuat aja. Hidup hemat, simpan telur di luar, berapa lama, setengah matang, ambil, selesai. Ada penyesuaian, ada hikmah di balik itu. Karena itu ayatnya ditutup dengan kalimat lil alimin. Awas, suka ada yang salah baca lil alamin, bukan lil alimin. Bagi orang yang ingin menganalisis, bagi orang yang ingin meresearch, kata Allah, silakan research, teliti. Anda akan temukan banyak hikmah di balik itu, ada keindahan. Ada lidah-lidah yang peka dengan bahasa, termasuk orang Indonesia. Itu belajar bahasa apapun anugerah untuk kita, Allahu Akbar, luar biasa. Orang Indonesia belajar bahasa apapun akan cepat menyesuaikan. Silahkan cek, bahasa Arab bisa seperti orang Arab. Assalamualaikum ya Syekh, kaifa halak? Kalau di radio nggak tayang wajahnya, wih orang Arab nih, siapa nih? Si Umar, apa Hasan? Begitu dilihat, wih Asep. Bahasa Inggris seperti orang Inggris. Have you been? Hey, we're going. Kayak orang Inggris beneran. Ya, dia belajar bahasa yang lain sama aja. Bahasa Prancis dia belajar. Ya, comment ça va? Ça va bien, mabuti. Mabuti bahasa Filipin sama Tagalog. Comment staka? Prancis comment ça va? Filipina comment staka? Comment staka? Mabuti. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonsoir. Ya, itu belajar bahasa apapun mirip. Silakan Anda cek. Itu anugerah yang indah. Supaya berkembang komunikasi, warnanya jadi indah kehidupan. Bayangin kalau semuka bumi Sunda semua. Kemana Mang? Woi, di mana ayeuna? Oh, woi. Oh. Capek. Baca Quran bayangkan kalau pakai bahasa Sunda tuh. Ya. Jadi ada hikmah keindahan dan dibuat bahasa itu ada yang abadi sifatnya, nggak mengalami perubahan seperti bahasa Arab. Nah, kebalikan. Jadi diciptakan manusia pertama tampilan fisiknya indah. Sempurna kita. Jangan lihat warna kulitnya karena bisa relatif. Ya, bisa relatif. Bahkan orang mengatakan cantik itu relatif, walaupun jelek itu mutlak, ya. Tapi ada nilai keindahan di dalamnya, tampil. Gak percaya kalau pengen cek Anda itu bagus apa tidak, bedakan dengan makhluk lain. Pergi ke Ragunan, kebun binatang, cek. Kumpulkan oleh Anda dari singa sampai monyet, cek. Bandingkan dengan kulit Anda kalau masih belum yakin. Singa, lihat. Bagus semuanya. Tapi bukan itu yang kita bahas sekarang. Ada bagian yang kedua yang akan memberikan karakter dalam kehidupan kita. Si makhluk yang berkulit lembut ini ternyata dalam jiwanya ada bawaan karakter yang harus dikendalikan. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Saya mulai akan serius di ayat ini. Tolong fokus benar. Saya minta Anda 100%. Tolong fokus ya, lihat baik-baik karena tidak mudah memahami ini. Saya akan berusaha semampu yang saya uraikan supaya bisa mudah untuk dipahami. Baik. Lihat sini. Untuk memudahkan, saya coba hapus dulu ya supaya saya bisa menuliskan dengan lebih baik. Bismillah. Alhamdulillah. Sudah 4 kali saya ke ITB. Gak apa-apa mas. Sudah tertulis di lauh mahfuz memang begini. 4
Sekali ke ITB, datang sendiri, nulis sendiri, berangkat sendiri, ngapus sendiri. Jamaah tinggal lihat, bersihin, masuk surga. Oke. It's happening. Alright. Ya, kita lihat sini. Basyar. Perhatikan, ya kita mulai saja. Teruskan ayatnya. Ya, saya ulang. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun. Berhenti, saya sudah terangkan ini. Teruskan. Fa idza sawaituhu. Maka jika proses penyempurnaan itu sudah berlangsung sejak dalam kandungan ibundanya. Saya ulang. Fa idza sawaituhu. Maka jika keadaan janinnya di dalam rahim itu sudah aku sempurnakan. Bagaimana Allah menyempurnakan keadaan janin yang akan keluar dalam bentuk basyar ini, jadi bayi ini? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku sempurnakan dulu fisiknya, baru ditiupkan rohnya. Fokus. Jadi basyar ini, pola penciptaannya ini dari Allah ya, bukan ilmu takatik. Pertama, diciptakan bentuk fisiknya dulu, secara fisik. Sudah? Nanti proses ini bisa dilihat di Al-Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima. Nanti ada proses fisiknya. Dalil hadisnya, teman-teman kalau belajar Al-Arba'in, ya Al-Imam An-Nawawi bisa di searching atau googling, ya Anda download di situ. Ya Al-Imam An-Nawawi punya kitab kedua namanya Al-Arba'in. Kitab pertama At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Lalu ada Al-Arba'in 42 hadis, ada Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Di Al-Arba'in buka hadis yang keempat. Ya di keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di situ diterangkan tahapan-tahapan dari sejak dalam kandungan sampai usia 4 bulan. Seperti apa tahapan-tahapannya? Saya tidak akan masuk ke situ. Saya ingin sampaikan bahwa pertama ketika diciptakan maka fisiknya dulu disempurnakan. Fisiknya dulu. Quran surah ke-22 ayat 5. Juga demikian di Quran surah ke-23-nya. Ya, dari ayat 11 sampai 13-nya itu. Bahkan diteruskan kemudian hadisnya kita ambil di Al-Arba'in yang paling mudah. Hadis yang ke-4. Ya. Fokus ini. Jadi fisik dulu. Setelah fisiknya sempurna, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, ya hadis Nabi, setiap kalian akan dibentuk di perut ibundanya arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama baru pertemuan pancaran antara spermatozoa dengan ovum berproses. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Lalu 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, boleh berbentuk zigot yang menempel di dinding rahim. Ya, thumma yakun mithla dzalika mudirah. 40 hari yang ketiga berkembang jadi mudirah. Mudirah sekerat daging, keratan, tapi mulai ada bentuknya. Ya, 40 hari ketiga 120 hari, artinya 4 bulan. 4 bulan. Ya, dari 4 bulan ini baru kemudian ini yang menarik. Thumma yursalu ilaihil malak. Lalu diutus seorang malaikat fayanfukhu fihi ruh. Maka diperintahkan oleh Allah meniupkan roh ke dalam janin yang telah berusia 4 bulan itu. Jadi, fokus diciptakan fisiknya dulu. Berkembang sampai 4 bulan baru ditiupkan apa? Rohnya. Ketika roh ditiupkan ke dalam fisik itu masuk menyatu dengan fisik, maka itu kata Allah kejadian yang sempurna, penciptaan yang sempurna. Dalam bahasa Al-Quran disebut sawwa, karena Allah yang menyempurnakan. Sawaitu